akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Evangelis Hana Berwarona. Dalam persiapan, mari kita menyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bisa sedikit meninggalkan apa yang menjadi kesibukan pekerjaan kami dan kami bisa datang untuk bersekutu di rumah-Mu ini Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti apa yang menjadi firman Tuhan bagi setiap kami pada hari ini. Ini yang menjadi doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Dan juga bersyukur juga saya bisa diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Dan tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat yang bisa mendukung saya bisa menyelesaikan studi khususnya di STT Amanat Agung, dan juga hingga saat ini sampai bisa melayani. Itu semua tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Saudara sekalian, mari bersama-sama kita akan membahas firman Tuhan dengan tema pada hari ini, yaitu iman versus perbuatan, dan juga atau iman sama dengan perbuatan. Nah, sebelum itu saya akan memulainya dengan satu gambar ilustrasi, yaitu gambar ini, yang mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah melihatnya. Ini adalah gambaran dari sekitar 6 orang buta, gitu ya, memakai kacamata dan tongkat. 6 orang buta, dan kemudian di tengah-tengah mereka ada gajah besar.
Nah, mereka diminta untuk menggambarkan seperti apa rupa gajah itu, karena mereka nggak bisa melihat. Jadi yang mereka lakukan hanya bisa meraba gajah yang ada di depan mereka itu. Dan mereka didirikan di posisi yang berbeda-beda gitu, untuk menyentuh gajah tersebut. Ada yang membuat hal itu yang membuat mereka kemudian akhirnya bisa mendeskripsikan bentuk gajah yang berbeda-beda itu. Nah, kalau kita lihat satu persatu, orang-orang ini berdiri di posisi bagian gajah yang berbeda-beda. Ada orang yang ditaruh di bagian belalai gajah. Nah, mereka menganggap bahwa belalai itu merupakan ular, gitu. Ular bukan gajah. Kemudian ada orang yang pegang gading dari gajah itu, dan itu mereka menganggapnya sebagai tombak, karena mereka nggak bisa melihat. Kemudian ada orang yang memegang bagian telinga yang dipikirnya itu sebagai sebuah karpet. Dan sementara ada yang meraba bagian badannya, dan mereka berpikir bahwa orang itu berpikir bahwa yang ia pegang adalah tembok. Dan orang yang memegang kakinya dipikir itu adalah batang pohon. Kemudian ada yang memegang ekornya yang dipikirnya itu dia memegang sebuah tali. Nah, karena mereka nggak bisa melihat, jadi mereka nggak tahu kalau itu adalah gajah. Tapi yang mereka pikirkan adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, saudara, apa yang bisa kita lihat dari gambar ilustrasi ini? Nah, di sini menggambarkan bahwa setiap orang di dunia, termasuk kita, pasti memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda dalam menyikapi satu masalah tertentu. Dan berkaitan juga dengan tema kita pada hari ini, iman versus perbuatan atau iman sama dengan perbuatan. Ini sebuah pertanyaan yang dimana mungkin pertama-tama saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang berada di posisi yang mana? Apa pandangan kita tentang iman dan perbuatan ini? Apakah kita ada di posisi bahwa iman itu bertentangan dengan perbuatan, atau iman itu sama dengan perbuatan? Mana yang benar? Mana yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan di antara kedua kubu ini? Dan terkadang hal ini seringkali menjadi perdebatan pendapat antara iman dan perbuatan. Khususnya dalam konteks keselamatan, ada yang berpendapat bahwa kita diselamatkan hanya oleh iman. Di sisi lain ada yang juga berpendapat bahwa perbuatanlah yang membuat kita diselamatkan. Dan ada yang mengatakan bahwa iman dan perbuatan membuat kita selamat. Dan muncul berbagai pandangan dalam memahami iman dan perbuatan ini. Dan mengapa ada berbagai pemahaman seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Nah, jika kita melihat di dalam satu teks, yaitu di dalam Roma 3 ayat 27 sampai 28, di situ dikatakan bahwa jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum-hukum Taurat. Kita tahu bahwa kita dibenarkan oleh iman. Hanya oleh iman dan bukan berdasarkan perbuatan. Bukan berdasarkan usaha kita sendiri. Dan kita semua tahu itu. Kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh iman. Lalu bagaimana dengan teks yang mengatakan seperti ini di dalam Yakobus 2 ayat 26? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, saudara, kedua teks ini merupakan suatu pernyataan yang diklaim oleh dua orang penulis, yang mana keduanya merupakan rasul-rasul Yesus. Mereka adalah Paulus dan Yakobus. Mereka sama-sama menuliskan surat ini untuk disampaikan kepada masing-masing pembaca mereka. Namun, kenapa mereka memberikan klaim yang mungkin sedikit agak bertentangan tentang iman dan perbuatan ini? Apakah mereka memiliki perbedaan ajaran? Seperti yang kita sudah bahas tadi, perbedaan sudut pandang dan klaim seperti ini bukan berarti keduanya memiliki ajaran yang berbeda, saudara.
tetapi mereka memiliki perspektif masing-masing terkait iman dan perbuatan itu. Posisi atau konteks yang berbeda membuat munculnya perbedaan sudut pandang yang berbeda. Dan apa perbedaannya? Nah, mari saudara kita akan sama-sama melihat dari dua sudut pandang ini yang berbeda tentang iman dan perbuatan khususnya dalam keselamatan. Yaitu yang pertama kita akan melihat sudut pandang yang pertama, yaitu sudut pandang dari Paulus sendiri. Yaitu di dalam Roma 3 ayat 21 sampai ayatnya 4 sampai pasal 4 ayat 25. Mari kita akan membukanya. Roma 3 ayat 21. Kita hanya akan membacanya sampai Roma 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Ya, jika Bapak Saudara sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Roma 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31 dengan judul manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian, dan karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesebarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ya, demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Kalau saudara, mungkin kita sering mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini. Perbuatan baik membawa manusia menuju surga. Banyak-banyak berbuat baik supaya masuk surga dan sebagainya. Hal ini yang sering ditekankan juga mungkin oleh saudara-saudara kita yang di sebelah itu, untuk banyak-banyak berbuat baik supaya masuk surga. Bahkan kita pun juga sebagai orang Kristen ada yang berusaha dalam hidupnya memegang prinsip ini, berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya nanti kelak kita masuk surga. Namun, balik lagi bahwa apakah perbuatan baik menjadi syarat kita diselamatkan, syarat untuk masuk surga? Pada kenyataannya Paulus tidak mengatakan demikian. Melainkan Paulus bilang kalau kita lihat di Efesus 2 ayat 8, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Bukan hasil perbuatan baik kita maka kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena apa yang kita lakukan di dunia kita diselamatkan, saudara. Tetapi di dalam kalimat pertama mengatakan bahwa hanya oleh karena kasih karunia, karena pemberian Allah, oleh karena kasih Allah, kasih karunia Allah kita diselamatkan. Kita yang awalnya seharusnya menerima penghakiman atau murka Tuhan, saudara, karena kita lah orang-orang yang terikat dengan dosa. Oleh karena dosa kita menjadi terpisah dengan Allah. Akan tetapi hanya oleh anugerahnya Allah mengutus Yesus untuk menggantikan kita, menerima penghukuman dan penderitaan atas dosa-dosa kita. Allah yang memberikan anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma bagi kita tanpa kita harus melakukan
perbuatan baik, tanpa kita harus berusaha berbuat baik di dalam setiap kehidupan kita. Ibaratnya bahwa saudara, sebuah hadiah ulang tahun, anugerah keselamatan dari Allah itu merupakan hadiah, gitu ya, merupakan surprise bagi setiap kita. Hadiah yang tanpa kita minta atau tahu sebelumnya, dan Allah yang memberikannya. Dan sekali lagi dengan cuma-cuma. Dan keselamatan itu kita terima melalui iman kita. Hanya satu, melalui iman kita. Iman percaya kepada Tuhan dan bukan perbuatan kita sedikit pun. Nah, saudara, hal ini berkaitan juga dengan salah satu bagian dalam surat Paulus yang telah kita lihat gitu ya, di dalam Roma 3 ayat 21 ayat 31 yang sudah kita baca tadi, yang juga mengatakan demikian. Perikop ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Roma khususnya, dan kalau kita lihat pada perikop-perikop sebelumnya dalam pasal ini, Paulus membahas tentang dosa gitu. Di bagian sebelumnya di pasal 3 Paulus membahas tentang dosa, yang dimana bahwa tidak ada baik orang Yahudi atau non-Yahudi sekalipun yang tidak berdosa, dan tidak ada dari antara mereka yang dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Secara terang-terangan Paulus menyampaikan bahwa ya, kita semua di tempat ini tanpa terkecuali yang ada di dunia ini, kita sesungguhnya sedang berada dalam murka Allah. Namun tidak berhenti di situ saja, tetapi Paulus kemudian melanjutkannya dengan menjelaskan bahwa adanya sebuah konsep atau dasar keselamatan dari Allah, seperti teks yang telah kita baca tadi. Di ayat yang ke-21 di situ dikatakan bahwa tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Perbuatan baik di sini dikatakan sebagai hukum Taurat. Orang hidup di bawah melakukan hukum Taurat atau berbuat baik gitu, atau bersifat tindakan. Nah, namun sekarang tanpa hukum Taurat sekalipun, tanpa perbuatan baik sekalipun, kebenaran Allah telah dinyatakan karena iman. Tanpa hukum Taurat pun kebenaran Allah telah dinyatakan, karena kembali lagi bahwa saudara kepada konsep yang di awal yang sudah kita bahas, bahwa segala sesuatu telah digenapi melalui Yesus Kristus. Segala sesuatu telah digenapkan melalui Yesus Kristus. Dan pertanyaannya sekarang adalah, kenapa perbuatan baik tidak diperhitungkan oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan? Di ayat 23 dengan jelas mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, tidak terkecuali. Dan Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan kalau memang saudara keselamatan bisa didapatkan melalui perbuatan, itu artinya kita harus benar-benar memenuhi standar Allah yang sangat amat tinggi itu. Karena Allah adalah Allah yang kudus, yang sangat kudus. Namun apalah daya kita yang adalah orang-orang berdosa, manusia berdosa, yang bahkan di dalam setiap kehidupan kita sekalipun kita tidak lepas dari perbuatan dosa. Tapi kembali lagi di ayat 24 dikatakan bahwa dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sama seperti tadi yang kita lihat bahwa anugerah Allah saja, pemberian Allah saja keselamatan itu datang. Sehingga pada ayat 26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Membenarkan orang percaya kepada Yesus. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa Allah membenarkan orang percaya yang beriman kepada Yesus. Kebenaran atau keselamatan itu diterima oleh orang-orang yang beriman kepada Yesus. Hanya dengan beriman atau yang biasa kita kenal dengan sola fide. Cukup dengan beriman, tidak ada tambahan yang lain, kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Dan pada akhirnya saudara, sampai di sini kita dapat melihat bahwa sudut pandang dari Paulus khususnya
bahwa keselamatan itu kita dapatkan bukan dengan perbuatan baik, tetapi hanya oleh iman. Dan untuk itulah sebuah teguran dari Paulus kepada pembacanya pada ayat 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum-hukum Taurat. Jadi pada akhirnya yang dimaksudkan dalam ayat ini, untuk apa bermegah kalau keselamatan itu kita dapatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita berusaha untuk berbuat baik dalam hidup kita, tapi pada kenyataannya memang pada akhirnya Tuhan tidak melihat itu, saudara. Kalau memang pada akhirnya perbuatan baik menjadi syarat untuk bisa mendapatkan keselamatan, berarti orang yang gak percaya Tuhan, tapi mereka mengutamakan perbuatan baik di dalam hidup mereka, bisa mendapatkan keselamatan. Kalau konsepnya seperti itu, mereka bisa dong masuk surga. Orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi melakukan perbuatan baik, bisa diselamatkan berarti. Apakah begitu, saudara? Tentu tidak. Dan bahkan saudara, jika kita maju lagi ke pasal yang keempat, di situ Paulus Roma pasal yang 4, di situ Paulus memberikan satu contoh tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Abraham. Pasal 4 ayat 3, sebab apa yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hanya dengan percaya, dengan iman kepada Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Padahal kalau misalnya kita lihat di dalam kehidupan Abraham juga tidak lepas dari perbuatan dosa, banyak dosa-dosa dilakukan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah percaya atau imannya kepada Tuhan. Dan pada ayat 4, Paulus juga memberikan sebuah analogi. Di situ dibilang bahwa kalau orang yang bekerja, upahnya diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi itu sebagai haknya. Kalau tadi kita melihat keselamatan merupakan hadiah bagi setiap orang beriman. Namun kalau misalnya keselamatan berdasarkan perbuatan, maka keselamatan bukanlah hadiah, saudara, tetapi ibaratnya sebagai sebuah reward atau upah, gitu. Mungkin kalau ada bapak saudara yang punya, contohnya yang punya anak atau guru-guru sekolah minggu mungkin, yang pernah memberikan sebuah reward kepada anak atau murid mereka karena misalnya anak ini berbuat baik, atau misalnya anak ini rajin mengerjakan PR misalnya, atau anak ini rajin datang sekolah minggu, terus kita kasih reward. Itu bukan sebagai sebuah hadiah, tetapi itu sebagai sebuah reward, upah, karena menjadi kewajiban untuk kita berikan kepada mereka. Itu kerja keras yang mereka telah lakukan dan kita memberikan itu sebagai reward dari kerja keras mereka. Yang artinya bahwa hadiah atau pemberian itu bukan hadiah atau pemberian yang cuma-cuma, tetapi berbeda dengan iman. Oleh karena iman, keselamatan itu kita dapatkan dengan cuma-cuma, tanpa kita melakukan sesuatu, bekerja keras, melakukan sesuatu hal yang baik sekalipun. Nah, saudara, sampai di sini sudah jelas bahwa bukan bahwa syarat untuk mendapatkan atau menerima keselamatan itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan baik, tetapi hanya iman, hanya oleh iman. Dan dari sudut pandang Paulus, kita juga bisa melihat bahwa untuk mencapai keselamatan, iman itu dapat diibaratkan sebagai musuh perbuatan. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan untuk menerima keselamatan. Atau misalnya kita bisa lihat contoh lain yang mungkin kita tahu bersama, ketika Tuhan Yesus dihukum di kayu salib bersama dengan kedua penjahat yang sama-sama juga dihukum. Penjahat yang satu mengejek Yesus dan mencobai Yesus, gitu. Tetapi yang satunya, apa yang dikatakan kepada Yesus,
Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dan Yesus menjawab, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Apa yang diperbuat penjahat itu sampai dihukum di kayu salib, saudara? Tidak ada perbuatan baik yang dia lakukan sampai dia dihukum. Tentu ada perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan sehingga dia dihukum. Namun kembali lagi, hanya dengan percaya dan beriman kepada Tuhan, ia menjadi selamat di detik-detik terakhir kematiannya. Karena itu menjadi salah satu contoh bagaimana dia diselamatkan oleh imannya kepada Tuhan. Nah, saudara, lalu pertanyaannya bagi setiap kita saat ini, apakah kita benar-benar sudah beriman kepada Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Atau kita masih ragu dan belum sepenuhnya menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan? Jangan berharap kita sudah menerima keselamatan itu dari Tuhan. Jangan beranggapan kita pasti diselamatkan karena kita berusaha jor-joran berbuat baik dalam hidup. Tetapi pada kenyataannya kita masih sulit beriman dan percaya kepada Tuhan. Kita masih dipenuhi dengan keraguan. Dan kembali lagi bahwa keselamatan itu tidak akan kita terima kalau kita sendiri belum benar-benar percaya, kalau kita belum benar-benar beriman kepada Tuhan. Dan pada akhirnya setelah melihat sudut pandang Paulus dalam perikop ini, yang jadi pertanyaannya bagi setiap kita adalah, apakah kita diselamatkan oleh perbuatan? Tidak. Dan apakah kita diselamatkan oleh iman? Jawabannya adalah ya. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, iman versus perbuatan, siapa yang akhirnya menang, saudara? Itu iman. Karena iman kita menerima keselamatan itu dan bukan dengan perbuatan. Pertanyaannya adalah, selanjutnya, berarti perbuatan sudah tidak ada apa-apanya lagi. Berarti kita sudah cukup beriman aja, mau mencuri, mau membunuh, mau membenci orang, berbohong, itu tidak masalah. Yang penting kita udah percaya sama Tuhan. Apakah begitu? Lalu bagaimana dengan sudut pandang yang kedua ini? Sudut pandang dari Yakobus. Mari kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-26. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Saya akan baca bagi kita semua. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah.
Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, saudara, apa yang kita baca tadi, bukankah sudut pandang Yakobus ini tampaknya juga sedikit cukup bertentangan dengan pemikiran dari Paulus tentang iman dan perbuatan. Paulus tidak setuju bahwa iman dan perbuatan disatukan dalam konsep keselamatan Kristen, tetapi tidak dengan Yakobus. Apa maksudnya, saudara? Nah, pertama-tama kita perlu tahu bahwa konteks dari teks ini, apa konteksnya sehingga Yakobus memunculkan surat ini. Nah, saudara, surat Yakobus ini memang ditujukan kepada orang-orang percaya yang memiliki problem mengklaim bahwa dirinya beriman, percaya kepada Tuhan secara verbal, secara ungkapan, tetapi di dalam kehidupannya sendiri tidak mencerminkan atau menunjukkan kasih dan kebenaran itu secara nyata, tidak menunjukkan imannya secara nyata. Mengklaim bahwa dirinya beriman, tetapi tidak bisa menunjukkan kehidupan orang beriman itu secara nyata. Di ayat 17 dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apa maksud Yakobus ini? Kalau tadi kita sudah bahas, kalau untuk dapat menerima keselamatan itu, perbuatan tidak ada campur tangannya sama sekali. Tetapi di sini yang menjadi maksud Yakobus itu berbeda. Iman itu diibaratkan kita ibaratkan sebagai seorang ibu, dan perbuatan diibaratkan sebagai seorang anak. Yang artinya bahwa jika seorang ibu pasti melahirkan seorang anak, itu artinya iman juga melahirkan perbuatan baik. Iman menghasilkan perbuatan. Jadi kembali lagi bahwa apa hubungannya iman dengan perbuatan? Iman membuat kita menerima keselamatan dan kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Dan di sini kita dapat melihat perbedaannya bahwa sebelum keselamatan terjadi, saudara, perbuatan itu tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada hubungannya. Tetapi berbeda setelah keselamatan itu terjadi, iman itu menghasilkan buah, dan buah itu yaitu perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah bukti nyata dari iman kita, menjadi bukti nyata bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi pada akhirnya tujuan Allah menyelamatkan kita adalah untuk melakukan perbuatan baik, melakukan firman atau hukum Taurat itu. Dan sampai di sini semoga kita bisa mengerti posisi perbuatan dalam iman dan keselamatan, sehingga kita akan bisa mengerti juga apa yang dimaksudkan Paulus dalam bagian ini. Nah, jika kita perhatikan di ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Ini jelas masalah klaim atau omong kosong. Jika kita hanya mengatakan iman tanpa menunjukkan iman itu bukanlah iman sejati. Contohnya, saudara, dulu saya pernah ada perang dingin dengan teman saya karena kesalahan yang saya buat, dan saya minta maaf, dan dia meresponinya dan bilang iya, udah dimaafin. Tapi seiring berjalannya waktu ketemu, saya ajak ngobrol dia ngomongnya dingin, cuek-cuek, ketus-ketus. Dan pada akhirnya saya berpikir bahwa orang ini sebenarnya belum memaafkan saya. Hanya cuma bilang dia udah maafin, padahal aslinya belum memaafkan. Nah, saudara, kecenderungan orang-orang Kristen saat ini adalah mengatakan bahwa saya beriman, kita percaya kok sama Tuhan,
tapi di dalam kehidupannya sehari-hari masih tukang bohong, nggak pernah baca Alkitab misalnya, jarang ke gereja dan sebagainya. Apakah itu tandanya orang-orang beriman? Di ayat yang ke-18 di situ dibilang, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanmu dari perbuatan-perbuatanku. Iman itu tidak bisa dilihat tanpa perbuatan. Sebaliknya, iman itu dilihat dari perbuatan. Iman itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kita tidak bisa tahu orang itu beriman atau tidak, tetapi kita bisa lihat juga melalui perbuatan-perbuatannya. Di dalam Alkitab sendiri kita juga dapat melihat tokoh-tokoh yang menunjukkan atau memperlihatkan iman mereka kepada Tuhan. Abraham, Daud misalnya, banyak lagi. Dan bagaimana kita tahu iman mereka kepada Tuhan? Ya dengan cara bagaimana mereka menaati apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup mereka. Di ayat yang ke-22 di situ dikatakan bahwa kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi omong kosong kalau bilang beriman tetapi tidak ada bukti nyata kalau kita ini beriman. Karena bukti itu hanya akan terlihat lewat perbuatan kita saja. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ketika kita beriman, di situ juga perbuatan baik datang, dan keduanya akan berjalan beriringan dalam hidup kita. Dan kalau perbuatan tidak ada, maka iman juga tidak akan ada artinya. Dan pada akhirnya saudara kita akan paham apa yang dimaksudkan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Di situ dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iman percaya kepada Tuhan akan membawa kita kepada untuk dapat melakukan pekerjaan baik, dan Tuhan ingin dengan ini kita hidup di dalamnya. Lalu saudara, pertanyaannya bagi setiap kita adalah, kalau benar kita adalah orang-orang beriman, orang-orang percaya kepada Tuhan, sudahkah kita menunjukkan iman itu melalui perbuatan-perbuatan kita? Perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya sekedar omong kosong aja? Bilang kita percaya Tuhan, kita ini anak Tuhan, tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita masih suka dendam sama orang, kita masih suka bohong, sombong, atau tidak pernah baca Alkitab, jarang gereja, dan berbagai perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Jangan bilang kita beriman kalau hal-hal tersebut masih terikat dalam hidup kita. Jangan bilang kita beriman kalau perbuatan baik pun sulit untuk kita lakukan, saudara. Karena itu pada akhirnya hanya sebuah pencitraan belaka. Tapi katakan beriman, beranilah katakan saya beriman, saya percaya, dan buktikan itu. Tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan tersebut. Nah, pada akhirnya saudara, kita sudah melihat perbedaan dari kedua sudut pandang Paulus dan juga Yakobus. Sebenarnya, apa yang membuat kedua sudut pandang ini berbeda tentang iman dan perbuatan? Kembali lagi, keduanya hanyalah masalah perbedaan perspektif atau sudut pandang. Nah, oleh karena perbedaan konteks, di sini Paulus berbicara dalam konteks sebelum keselamatan. Sebelum keselamatan yang artinya bahwa dasar keselamatan itu hanya oleh iman kita menerima keselamatan. Sedangkan konsep yang kedua dari Yakobus berbicara dalam konteks setelah keselamatan. Bukti keselamatan sama dengan melalui
bukti keselamatan itu dapat dilihat melalui perbuatan baik. Paulus yang berfokus kepada akarnya atau imannya, dan Yakobus yang berfokus kepada buahnya, yaitu perbuatan. Iman dan perbuatan adalah pada akhirnya adalah elemen yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi Bapak Saudara, untuk bisa menjawab tema kita saat ini, iman versus perbuatan atau iman sama dengan perbuatan, Bapak Saudara ada di posisi yang mana? Mana yang tepat di antara kedua pilihan ini? Pada akhirnya tidak ada jawaban dari kedua pilihan ini sebenarnya. Hanya bagaimana Bapak Saudara kita bisa memposisikan diri kita dalam memahaminya, bahwa iman dan perbuatan bukanlah suatu hal yang bertentangan, bukanlah lawan. Juga iman dan perbuatan tidak memiliki kesamaan. Tetapi ketika kita diselamatkan, imanlah yang menjadi syarat. Dan ketika keselamatan itu dia terima, maka iman akan menghasilkan perbuatan. Dan keduanya bekerja sama dan saling melengkapi dalam kehidupan setiap orang yang telah menerima keselamatan itu daripada Tuhan, untuk tujuan menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup. Tanpa iman tidak ada keselamatan, dan tanpa perbuatan iman itu mati. Nah, pada akhirnya saudara, setelah kita membahas dan memahami konsep iman dan perbuatan dan relasi antara keduanya ini, apa yang kita dapatkan, apa yang bisa kita pelajari. Iman yang sejati sesungguhnya bukan hanya sekedar klaim atau keyakinan di hati dan dalam mulut saja, tetapi iman yang sejati itu sesungguhnya akan memancar, terbukti melalui tindakan, kasih dan ketaatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar dengan hidup beriman yang benar ini kita dapat terus menunjukkan iman kita serta memancarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Agar dengan tujuan bahwa agar banyak orang pun dapat melihat Kristus itu melalui kehidupan iman kita, saudara, yang membuahkan perbuatan baik. Juga agar kiranya semakin banyak orang mengenal dan percaya Kristus dan namanya semakin dipermuliakan, dan itu melalui kehidupan kita, melalui kehidupan iman kita. Pada akhirnya saudara, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, pertanyaan refleksi untuk setiap kita refleksikan adalah, apakah kita sudah benar-benar menerima pemberian dari Tuhan berupa keselamatan itu melalui iman kita? Jika sudah, apakah di dalam kehidupan iman kita sudah membuktikan iman itu melalui perbuatan nyata yang sesuai dengan firman Tuhan? Kiranya ini menjadi refleksi bagi setiap kita sekalian. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk hari ini, bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kehidupan kami. Kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami yang telah memiliki iman, dan kami yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Ajar kami agar kami di dalam kehidupan kami juga bisa menyatakan, membuktikan iman kami melalui perbuatan-perbuatan kami, Tuhan. Perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Agar juga kiranya di dalam setiap kehidupan yang kami jalani ini, kami bisa mencerminkan, kami bisa memancarkan iman kami. Dan semakin banyak orang melihat iman kami ini, dan mereka juga turut percaya, dan mereka bisa semakin mengenal Tuhan. Banyak orang semakin mengenal Tuhan dan percaya Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan yang terus semakin dipermuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan, ini menjadi doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.